يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ولا رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga Allah Azza wa Jalla hantarkan kepada Nabi kita yang kita cintai, yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Sya'ban, ya, tepatnya tanggal 13 Sya'ban, ya betul, nah, 1447 Hijriyah. Di mana bulan Sya'ban ini, Pak, merupakan langkah awal kita menuju bulan Ramadan, ya. Dan bahkan bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang sangat membantu kita, Pak. Membantu kita dalam arti untuk lebih siap menyambut bulan Ramadan, ya. Maka para ulama mengatakan bahwa Sya'ban ini adalah bulan untuk latihan untuk menghadap bulan Ramadan
Yang mana di bulan Ramadan ini kita tahu Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu tafsiran para ulama terkait dengan hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Di antara tafsiran hadis yang mulia ini dari beberapa ulama, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan bagi hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah, ketaatan dan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini, Pak, merupakan bulan latihan untuk kita menghadapi bulan Ramadan. Ya, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan wa qad qila fi saumi Sya'ban ma'nan akhar. Ada juga makna lain yang dikemukakan tentang puasa di bulan Sya'ban. Anna siyamahu katamrini ala siyami Ramadan. Yaitu bahwa puasa di bulan ini, yaitu di bulan Sya'ban ini, seperti latihan untuk mempersiapkan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian beliau mengatakan la'alla yadkhula fi siyami Ramadan ala masyaqqatin wa qulfatin. Kata beliau, sehingga seseorang tidaklah memasuki puasa Ramadan itu dengan susah payah, dengan adanya masyaqqah, kesulitan, wa qulfah, dan kepayahan. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban dia telah melatih dirinya untuk memperbanyak puasa sunnah, menjalankan puasa sunnah, sehingga ketika masuk bulan Ramadan dirinya sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa, sehingga dia melaksanakan ibadah puasa itu dengan mudah, tidak susah, tidak merasakan kepayahan. Ya. Kemudian kata beliau, bal yakunu qad tamarrana ala siyamin wa'tadahu wa wajada bisiyami Sya'bana qablahu halawatas siyami wa ladzatahu fayadkhulu fi siyami Ramadan biquwwatin wa nasyatin. Maka kata beliau, ya, akan tetapi ia telah berlatih berpuasa dan terbiasa dengan puasa itu, serta telah menemukan kenikmatan dan kelezatan berpuasa di bulan Sya'ban sebelumnya. Maka ketika ia memasuki bulan Ramadan, ya, dia melakukan ibadah, melakukan ketaatan, ya, melakukan kebaikan, dia lakukan dengan kekuatan dan energi.
Karena tadi sudah membiasakan dirinya di bulan Sya'ban ini untuk melaksanakan ibadah, ketaatan, kebaikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, beliau pun melanjutkan perkataannya, walamma kana Sya'ban kal muqaddimati li Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini Pak merupakan muqaddimah. Apa muqaddimah? Pembuka, pendahuluan untuk bulan Ramadan. Syuri'a fihi ma yusra'u fi Ramadan. Maka ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Sya'ban itu sama seperti yang disyariatkan di bulan Ramadan. Seperti apa? Minas siyam, ya, seperti berupa puasa, wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, ya, liyahsulat ta'ahabbu litalaqqi Ramadan wa tartadha an-nufusu bidzalika ala ta'ati Rahman, ya. Kemudian beliau mengatakan agar orang-orang dapat mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan melatih jiwanya dalam melakukan ketaatan kepada Allah yang Maha Pengasih. Nah, maka para ulama mengatakan bahwa Sya'ban ini Pak merupakan bulan untuk menyirami tanaman. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yaitu merutinkan, melanjutkan amalan-amalan yang telah dilakukan oleh seseorang mulai dari bulan Rajab. Mulai dari bulan Rajab. Karena bulan Rajab dikatakan oleh ulama salaf yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala, di mana bulan Rajab ini merupakan bulan untuk menanam. Bulan untuk menanam. Sementara bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman itu. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman. Memanen tanaman artinya meraih banyak pahala dan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menyiram, memupuk, merawat tanaman yang telah ditanam mulai dari bulan Rajab, artinya adalah bahwa amalan soleh, ibadah, ketaatan yang telah ia lakukan sejak di bulan Rajab, agar amalan itu terus dilanjutkan, terus dirutinkan, bahkan diperbanyak lagi ia lakukan di bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya ketika bulan Ramadan datang, ia sudah terbiasa melakukan amal soleh. Ia sudah terbiasa melakukan ibadah, ketaatan. Sehingga di bulan Ramadan itu, dia benar-benar bisa memanen banyak pahala dan ganjaran. Ya. Maka sangat disayangkan Pak, bulan Sya'ban ini bulan yang banyak manusia melalaikan, melupakan. Ya. Banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka melupakan, melalaikan bulan Sya'ban. Yang pada hakikatnya bulan Sya'ban itu memiliki keistimewaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih maupun yang hasan. Maka ketika ada seorang sahabat Nabi SAW, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, melihat Nabi SAW dalam melakukan banyak ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban,
Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab, "Dzalika syahru yatfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadana." Ya. Ketika Usama bin Zaid itu melihat Nabi SAW berpuasa dalam 1 bulan ya penuh dibanding bulan-bulan yang lainnya, maka Nabi SAW menjawab, kata Nabi SAW, itu adalah bulan yang banyak manusia melalaikannya. Yang banyak manusia melalaikannya. Di mana bulan Sya'ban ini bulan yang terletak di antara 2 bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab kita tahu salah satu dari bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala pun memberikan keistimewaan dan keutamaan. Demikian juga bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, keberkahan, rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun bulan Sya'ban inilah yang berada di tengah-tengah 2 bulan yang Allah Ta'ala muliakan, ini banyak dilalaikan oleh manusia, dilupakan oleh manusia. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Padahal tadi bulan Sya'ban ini memiliki banyak keistimewaan, Pak, yang mungkin sebagian besar dari kaum muslimin tidak mengetahui apa keistimewaan bulan Sya'ban itu, sehingga mereka lalai dari bulan Sya'ban tersebut. Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan keistimewaan bulan Sya'ban ini. Beliau jelaskan ya di dalam hadis-hadisnya yang mulia. Yang pertama keistimewaan bulan Sya'ban, Pak, yang perlu kita ketahui bersama, bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amal-amal manusia menuju kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Ini keutamaan yang pertama, keistimewaan yang pertama, di mana amalan-amalan yang dilakukan oleh para hamba, ya, yang ia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diangkat menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Maka disinilah Nabi SAW sangat menyukai ketika amalan-amalan itu diangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah, dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, ya, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun." Kata Nabi SAW, dia adalah bulan, maksudnya adalah bulan Sya'ban. Dia adalah bulan di mana amalan-amalan diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya suka amalanku atau amalan saya ini diangkat dan saya dalam keadaan berpuasa. Ya, kata Nabi SAW, aku suka ketika amalanku itu diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa. Ya. Maka dari sinilah, ya, para ulama menganjurkan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk kita memperbanyak puasa sunnah.
Ya, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Kalau misalnya di antara antum yang terbiasa puasa Nabi Daud, lakukan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Sebagaimana di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dikatakan di dalam hadis yang mulia ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa ramadana wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berbuka, dan berbuka sampai kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Dan saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa dalam sebulan kecuali di bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, disebutkan juga, ma ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'bana wa Ramadana. Saya tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut, yaitu kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Nah, ini apa hikmahnya, Pak? Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Para ulama menyebutkan bahwa hikmah yang ada di dalamnya puasa di bulan Sya'ban, meskipun dia hanya puasa sunnah, ya, tetapi dia memiliki peranan yang sangat penting. Memiliki peran yang sangat penting untuk apa, Pak? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan puasa wajib yang kita lakukan kelak di bulan Ramadan. Karena bisa jadi ketika kita berpuasa di bulan Ramadan tanpa kita sadari bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan itu ada kekurangan-kekurangannya, maka kekurangan yang ada di dalam puasa Ramadan ini, Pak, akan ditutupi dan akan disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini. Karena inilah fungsi dari amalan-amalan sunnah, Pak. Maka jangan sekali-sekali kita meremehkan, menyepelekan amalan sunnah dengan mengatakan, oh itu hanya sunnah saja, Ustadz. Dikerjakan berpahala, tidak berdosa. Namun puasa sunnah atau amalan-amalan yang sunnah itu, Pak, banyak manfaatnya, banyak keutamaannya. Karena setiap amalan yang wajib pasti ada yang namanya amalan sunnahnya. Salat, ada tidak salat wajib? Ada tidak salat sunnahnya? Ada. Salat 5 waktu. Sebelum mendirikan salat 5 waktu, ada salat sunnahnya. Qabliyah sebelumnya atau ba'diyah sesudahnya. Atau salat sunnah yang lainnya yang dikerjakan di waktu-waktu tertentu atau dengan sebab tertentu. Ya.
Nah, demikian puasa. Puasa wajib juga memiliki puasa-puasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, ya, puasa 3 hari dalam 1 bulan di bulan Hijriyah, atau yang kita kenal dengan ayamul bid. Ada puasa Muharram, 10 Muharram, yang kita kenal dengan puasa Asyura. Ada puasa Arafah, ya, seperti itu. Nah, fungsi dari amalan sunnah ini kata para ulama yaitu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di amalan yang wajib. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i. Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jal unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqassa minal faridah. Thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dzalika." Kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang pertama kali yang dihisab pada hari kiamat dari amal seorang hamba adalah salat. Jika salatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan selamat. Sebaliknya jika salatnya buruk, maka sungguh dia celaka dan rugi. Jika terdapat sesuatu atau jika terdapat suatu kekurangan yang ada pada salat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, periksalah, lihatlah apakah hambaku memiliki ibadah sunnah yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang. Lalu setiap amal akan diperlakukan sama seperti itu. Artinya amalan-amalan yang wajib yang apabila itu terdapat kekurangan maka disempurnakan dari amalan-amalan sunnahnya. Seperti halnya puasa wajib misalnya di bulan Ramadan, ada kekurangannya maka disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Maka kalau kita tidak memiliki amalan sunnah, dengan apa kekurangan yang ada pada amalan wajib kita itu disempurnakan? Maka sangat sayang dan sangat merugi bagi seorang hamba yang dia hanya mengerjakan amalan-amalan yang wajib saja. Sangat rugi, Pak. Ya. Nah, ini hikmah dan tujuan kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Kemudian amalan yang kedua yang sangat dianjurkan oleh para ulama di bulan Sya'ban ini, Pak, yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ya. Karena bulan Sya'ban ini merupakan bulannya para pembaca Al-Qur'an. Sebagaimana dikatakan oleh Salama bin Uhail rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, ya. Beliau mengatakan, kana yuqalu syahru sya'bana syahrul qura. Dahulu dikatakan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan para qurra, yaitu para pembaca Al-Qur'an. Kemudian Habib bin Abi Thabit rahimahullah ta'ala pun pernah mengatakan, beliau mengatakan, hadza syahrul qura. Ini adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ya. Perkataan-perkataan ini ada di kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Ya.
Maka ini bulan Sya'ban merupakan bulannya para pembaca Al-Quran. Ini pun memiliki tujuan atau hikmah agar kita terbiasa dan mudah ketika kita berada di bulan Ramadan, kita akan mudah membaca Al-Quran. Karena sebelumnya kita sudah melatih diri kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan perlu kita ingat, Pak, bahwa menyibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perniagaan, perdagangan yang tidak akan merugi selamanya. Seorang yang sibuk atau menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan banyak keuntungan yang Allah Ta'ala berikan padanya. Maka Allah Ta'ala menyebut mereka, yaitu orang-orang yang senantiasa selalu membaca kitabullah, Al-Quranul Karim, sebagai apa? Tijaratan lan tabur. Seperti perniagaan yang tidak akan merugi. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan hal itu dalam surat Fatir ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Tidak akan merugi. Jadi dalam ayat ini ada tiga perkara yang dikatakan sebagai perniagaan perdagangan yang tidak akan merugi. Yang pertama adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Dia akan selalu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kedua, orang-orang yang mendirikan sholat. Ketiga, orang-orang yang senantiasa selalu menafkahkan, menginfakkan sebagian rizki yang dimilikinya, yang Allah Ta'ala anugerahkan padanya. Tiga inilah yang dikatakan sebagai perniagaan yang tidak merugi. Nah, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menafsirkan yang dimaksud dengan tijaratan lan tabur, yaitu perniagaan yang tidak akan merugi. Kata beliau, ai lan taksuda wa tafsuda, bal tijaratun hiya ajallut tijarati wa a'laha wa afdaluha alla wa hiya ridha rabbihim wal fawzu bijazili thawabihi wan najatu min sukhtihi wa iqabihi wa hadha fihi annahum yukhlisuna bi a'malihim wa annahum la yarjuna biha minal maqasidi sayyiati wan niyatil fasidati syai'an. Beliau mengatakan ini adalah perniagaan yang tidak akan merugi. Atau inilah perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya apa? Perniagaan yang tidak akan merugi dan tidak akan binasa. Bahkan inilah perniagaan yang paling agung, yang paling tinggi dan paling utama, yaitu perniagaan untuk mencari ridha Allah, meraih balasan pahalanya yang besar, serta keselamatan dari kemurkaan dan siksaannya. Maka mereka raih dengan cara mengikhlaskan niat mereka dalam mengerjakan amal-amal saleh, serta tidak mengharapkan tujuan-tujuan yang buruk dan rusak sedikit pun. Ya. Maka kalau kita lihat
dalil-dalil yang ada di dalam hadis yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran, ya, itu sangat banyak, Pak. Dan Allah memberikan banyak pahala. Ya. Salah satu di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf Pak, yang ada di dalam Al-Quran atau satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia atau baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, yang namanya alif lam mim, ya, itu satu huruf, atau ayat-ayat yang terdiri dari huruf muqatta'ah, ya, kan banyak di Al-Quran tuh, ada alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha, ya. Itu tidaklah dikatakan itu satu huruf, tidak. Nah, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dari 3 huruf ini dia sudah mendapatkan berapa? 30 kebaikan. Maka bisa kita bayangkan, Pak, betapa banyaknya kebaikan yang kita dapatkan, yang kita peroleh ketika kita rutinkan membaca Al-Quran dalam satu hari. Satu halaman misalnya, ya, setengah juz misalnya. Banyak sekali kebaikan yang kita akan dapatkan. Bahkan ketika kita baca Al-Quran itu di bulan yang Allah Ta'ala muliakan misalnya, yang dimana kebaikan itu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti di bulan Ramadan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, ya, sebagaimana di dalam hadis Muslim, kullu amali bani Adam yudha'afu al-hasanah bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Setiap amalan yang dilakukan oleh manusia, oleh anak Adam, akan dilipat gandakan satu kebaikan itu menjadi 10 kali lipat, hingga 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Maka para ulama terdahulu, Pak, mereka ketika dapatkan nikmat umur panjang, bertemu dengan bulan Ramadan, mereka fokuskan diri mereka untuk mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Mereka fokuskan untuk membaca, memurojaah apalan-apalan mereka. Karena tadi yang namanya membaca Al-Quran dikatakan sebagai perniagaan yang tidak akan merugi. Bahkan ia selalu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya. Nah, ini amalan yang kedua. Kemudian amalan yang lainnya adalah amalan secara umum, amalan-amalan soleh secara umum, ya, yang kita lakukan, seperti birrul walidain, kebajikan, menolong, ya, orang yang perlu kita tolong, menyantuni anak yatim, ya, memberikan bantuan kepada fakir dan miskin, kebaikan atau kebajikan secara umum. Maka ini pun jangan sampai kita, ya, lalaikan. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan,
Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun pernah mengatakan bahwa kita harus mempelajari yang namanya Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamu hadzal Qur'an. Pelajarilah Al-Quran ini. Maka satu aib seorang muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Naudzubillah. Ini aib, Pak. Jangan sampai ada dari anggota keluarga kita tidak bisa membaca Al-Quran, buta huruf, tidak mengenal, tidak mengetahui huruf-huruf hijaiyah, ya, maka belajar. Dan kita pun nggak usah malu kalau memang kita belum bisa baca Al-Quran. Jangan kita malu. Atau kita baru mulai membaca Al-Quran mulai dari Iqra misalnya. Jangan kita malu. Karena malu untuk menuntut ilmu bukan pada tempatnya. Dan orang yang malu untuk menuntut ilmu, selamanya dia tidak akan memperoleh ilmu itu. Maka dikatakan oleh salah seorang ulama bahwa ada dua orang yang selamanya dia tidak akan mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah al-mustahi, yaitu orang yang malu. Yang kedua ada al-mustakbir, orang yang sombong. Orang yang malu, dia minder. Ya, sehingga dia sudah tidak akan belajar atau tidak akan ada keinginan untuk belajar. Atau orang yang sombong, dia merasa sudah hebat, sudah mengetahui semuanya, sehingga dia tidak lagi perlu untuk belajar, tidak lagi perlu untuk duduk di majelis ilmu, karena dia merasa sudah mengetahui semua yang ada di dalam agama ini, sudah pernah dia pelajari dan seterusnya. Maka dua orang seperti ini, Pak, orang yang malu dan orang yang sombong, tidak akan pernah dia mendapatkan ilmu. Ya, maka buang jauh-jauh sifat malu ketika kita belajar atau kita mengaji. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, yang ada di bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, Allah taala mengampuni dosa-dosa hambanya di bulan Sya'ban. Kecuali ada dua orang yang Allah tangguhkan ampunannya itu, dan Allah tidak akan mengampuni kedua orang itu. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik, orang yang melakukan kesyirikan. Kedua, orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka ampunan Allah itu akan ditangguhkan kepada orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya sampai dia itu berdamai, sampai dia itu berbaikan. Dalilnya yaitu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, ya. Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahinin." Sesungguhnya Allah muncul di malam pertengahan bulan Sya'ban dan mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik, orang yang mempersekutukan Allah, dan musyahin. Musyahin ini kata para ulama adalah orang yang memiliki permusuhan, perselisihan, pertengkaran dengan saudaranya, baik saudara kandung atau saudara seagama, seiman, ya. Maka
Allah Ta'ala akan tangguhkan ampunan itu pada orang yang memiliki perselisihan atau permusuhan dengan saudaranya itu. Adzan belum? Nah, bahkan Nabi SAW menyebutkan secara khusus Pak tentang orang yang memiliki permusuhan dengan saudara seagamanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamisi fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin kata Nabi, dan hari Kamis, dan akan diampuni seluruh hamba kecuali orang yang berbuat syirik kepada Allah, ya. Dikecualikan lagi orang yang memiliki permusuhan antara dia dengan saudaranya. Kemudian dikatakan, tangguhkanlah kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Artinya orang yang memiliki permusuhan, pertengkaran, perselisihan dengan saudaranya itu ditangguhkan ampunannya. Kata Nabi, tangguhkanlah kedua orang ini sampai mereka berdua ini berdamai, ya, berbaikan. Nabi SAW mengucapkan 3 kali, tangguhkanlah kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Ya. Jadi dikatakan dalam hadis ini, Allah Ta'ala mengatakan tangguhkanlah, nggak usah diampunkan, ya, sampai keduanya ini berdamai. Ya. Maka ini keutamaan, keistimewaan bulan Sya'ban yang kedua. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan. Sallallahu alaihi ala nabiyina Muhammad. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan, ya. Jadi di dalam hadis yang mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ampunannya kepada 2 orang. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik. Artinya ketika orang yang berbuat syirik dan dia masih berada di atas kesyirikannya, ya, dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bahkan sampai dia mati berada di atas kesyirikan, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Dan para ulama sepakat bahwa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, ya, dengan taubat nasuha, dengan terpenuhi 3 syarat taubat itu, yaitu menyesal, meninggalkan, dan bertekad tidak mengulangi kembali perbuatan syirik tersebut. Kalau dia masih tetap berada di atas kesyirikan, maka Allah Ta'ala tidak mengampuni dosanya. Dalilnya adalah di dalam surah An-Nisa ini ada 2 ayat. Yang pertama ada ayat 48, yaitu surat An-Nisa, surat yang ke-5, ya. Yang pertama adalah surat keempat, yang pertama adalah ayat ke-48. Yang kedua ada ayat 116. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 48, kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya.
Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ayat 116-nya hanya berbeda di akhirnya saja. Di dalam surat 116-nya Allah Ta'ala berfirman, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah dalam ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni yaitu mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah di dalam ibadah padanya, ya, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang amat besar. Dalam ayat 48 ini Allah Ta'ala nyatakan bahwa perbuatan syirik merupakan dosa yang amat besar. Sementara ayat 116-nya Allah mengakhirkan ayat yang mulia tersebut dengan mengatakan, wa man yusyrik billahi, barang siapa yang berbuat syirik, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh ia telah berada di atas kesesatan dengan kesesatan yang sangat jauh. Artinya orang yang berbuat syirik ini dalam keadaan sesat atau berada di atas kesesatan yang sangat jauh. Dan Nabi SAW menegaskan bahwa orang yang sesat atau berada di atas kesesatan, apa tempat kembalinya, Pak? Neraka. Inna kulla dhalalatin finnar. Sungguhnya setiap kesesatan itu berada di neraka. Ancaman Nabi SAW. Ya. Maka ini yang pertama. Tapi kalau dia misalnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat taubatnya, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Bahkan dosa syirik pun ketika dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka Allah akan mengampuninya. Dalilnya adalah surah Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah? Qul ya ibadi, katakanlah wahai hamba-hambaku. Ya. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ya, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini dalil bahwa dosa syirik pun akan diampuni oleh Allah dengan syarat dia bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia. Bertaubat dengan taubat nasuha, dengan memenuhi syarat-syarat taubat nasuha. Ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua ini adalah orang yang tadi yang memiliki permusuhan, perselisihan. Ya. Maka Nabi SAW menegaskan kepada kita, ya, dengan tegas, ya, bahwa tidak boleh bagi kita, ya, menghajar. Menghajar di sini artinya, ya, mendiamkan atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, 3 malam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, yaitu memboikot, mendiamkan, tidak tegur sapa, diam-diaman, ya, dengan saudaranya itu lebih dari 3 malam. Maksudnya ada 3 hari. Ya. Yaltaqiyani fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Keduanya ini bertemu namun saling berpaling.
saling berpaling, ya, buang muka, melengos gitu, ya, seperti itu, ya. Maka beliau mengatakan wa khairuhuma, orang yang terbaik di antara mereka berdua, alladzi yabda'u bis salam, orang yang memulai dengan memberi salam, ya. Kemudian jamaah rahimani rahimakumullah, yang terakhir ada nasihat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Ini perlu kita catat dan dengarkan baik-baik. Nasihat ini sangatlah masya Allah, sangatlah mulia. Beliau mengatakan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, wazifatul muslimi ma'a ikhwanihi, tugas setiap muslim terhadap saudaranya, an yakuna hayyinan layyinan bil qawli wa bil fi'li, adalah hendaknya ia berlapang-lapang dan berlemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, ya. Li'anna hadha mimma yujibul mawaddata wal ulfata bainan nas, karena inilah yang akan menimbulkan kecintaan dan keterikatan hati di antara manusia, ya. Wa hadhil ulfatu wal mawaddatu amrun matlubun lisyar'i, dan kecintaan serta keterikatan hati ini adalah perkara yang dituntut dalam syariat, yang dituntut, yang diminta dalam syariat, ya. Walihada nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, walihada nahan Nabiyyu alaihi salatu wassalam an kulli ma yujibul adawata wal baghdha, ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua hal yang bisa menimbulkan permusuhan dan saling membenci. Jadi agama kita, Islam, menuntut kita saling mencintai sesama saudaranya, dan bahkan ini merupakan bagian dari kesempurnaan iman seseorang, di mana tidaklah sempurna iman salah seorang hamba sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, seperti itu, ya. Baik, jamaah kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ini yang saya dapat sampaikan, ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada yang salah keliru dalam penyampaian materi pada malam hari ini, ya. Itu datang dari saya pribadi, dan jika ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah taala memberikan kita umur panjang, ya, umur panjang, dan kita gunakan untuk beramal soleh, beribadah, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberi umur panjang dan dia gunakan untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah. Ini adalah sebaik-baiknya manusia. Dan kita juga memohon semoga Allah mempertemukan kita di bulan Ramadan, ya. Dan kita juga memohon ketika Allah memberikan kita umur panjang sampai di bulan Ramadan, jangan lupa kita terus meminta, berdoa kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk melakukan ibadah ketaatan. Karena mustahil tanpa kemudahan dari Allah kita akan bisa beribadah, melakukan ketaatan dengan maksimal. Karena tetap kita harus memohon kepada Allah kemudahan darinya, ya, untuk beribadah, melakukan ketaatan. Demikian ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.